Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraniratan Surakarta. Pada saat ini kita hendak menggumuli firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Untuk itu mari kita persiapkan diri dan kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, jika pada saat ini kami boleh hadir pada saat ini, boleh menghirup udara segar atas kasih karuniamu dalam keadaan yang sehat. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami terima tiap-tiap hari. Dan saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus kiranya berkarya di dalam setiap hati kami, dan juga berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu ini. Ampuni jika ada dosa terselip di dalam kami berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini, saya ambil di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan 10 yang demikian bunyi firman-Nya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dengan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tema yang hendak kita pakai pada saat ini yaitu bersyukur, berdamai di dalam kelemahan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada seorang anak kecil yang sakit. Ia harus segera disuntik agar obat bisa langsung masuk ke dalam pembuluh darahnya. Namun ketika melihat jarum suntik itu, si anak memberontak. Meronta-ronta sambil menangis takut disuntik. Dengan begitu dokter akan kesulitan untuk menyuntik anak itu. Namun seiring waktu anak itu semakin lemah dan dia capek di dalam pemberontakannya, di dalam meronta-ronta pada saat itu. Dan dokter berhasil menyuntiknya dan proses penyembuhan anak itu berlangsung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar kita juga sering bersikap seperti anak kecil ini. Ketika menghadapi masa sulit, kita sering berontak, panik, protes, dan menyalahkan Tuhan bahkan. Sulit menerima kenyataan itu. Begitu juga Rasul Paulus dalam bacaan yang kita baca pada saat ini. Bagaimana Rasul Paulus juga mendapatkan duri dalam daging. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud duri dalam daging itu, apa itu sakit penyakit atau pencobaan apa yang berasal semuanya itu dari iblis. Rasul Paulus berusaha
memohon kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam daging itu. Namun tidak diperkenankan Tuhan. Kadang kita bertanya di dalam diri kita masing-masing, bukankah kita sudah lama ikut berpelayanan, lama ikut Tuhan? Kenapa doa-doa kita kadang tidak dijawab oleh Tuhan? Kadang lama sekali kita menunggu jawaban dari doa-doa kita, bahkan rasanya Tuhan tidak peduli dengan doa kita. Dalam hal ini Rasul Paulus mencoba untuk belajar menerima apa yang ada di dalam dirinya, yang dikatakan duri di dalam dirinya. Tuhan bisa mengaruniakan kesembuhan, mencabut duri itu di dalam daging Rasul Paulus, namun Tuhan tidak melakukannya. Tentu ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya, di ayat-ayat yang sebelumnya banyak orang memuji apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa apa yang dia terima itu tentu akan membuat kesombongan rohani bagi dirinya. Di ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, supaya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Seringkali ketika kita mendapat pujian, kita mendapat sanjungan di dalam pelayanan-pelayanan kita ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat kita, membuat kita sombong, membuat kita tinggi hati. Nah, untuk itu, ketika Tuhan memberikan duri, memberikan suatu masalah, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu masalah yang ada di dalam diri kita dan itu sulit kita selesaikan. Seperti Rasul Paulus, di dalam kelemahan dia kuat karena Tuhan. Kita harus belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk tidak menyombongkan diri atas segala keberhasilan kita. Kita harus belajar juga menerima segala kekurangan dan kelemahan kita. Agar di dalam kelemahan kita dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam kerendahan hati kita, di dalam kelemahan apapun yang kita alami, ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dalam hal ini Rasul Paulus belajar untuk menerima segala kekurangan duri yang ada di dalam dagingnya dan itu tidak diperkenankan untuk dicabut oleh Tuhan. Itu artinya Tuhan menghendaki agar Rasul Paulus bergantung sepenuhnya dan menyadari bahwa di dalam segala pelayanannya, di dalam segala aspek kehidupannya, dia tidak bisa lepas dari campur tangan Tuhan. Dan di dalam kelemahan, Rasul Paulus merasa kuat karena ada Tuhan yang menopang. Ada Tuhan yang memberi kekuatan, ada Tuhan yang memberi kemampuan untuk dia bertahan dan mencapai kemenangan di dalam akhir hidupnya. Harapan kami, Bapak Ibu sekalian, juga mencontoh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus belajar untuk menerima segala kelemahan di dalam hidupnya, untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita merasa kuat,
Ketika kita merasa berhasil, ketika kita merasa bahwa apa yang kita perbuat itu karena kita sendiri, maka di situ kita akan jatuh. Untuk itu kita perlu berhikmat untuk mengetahui apa rencana Tuhan di balik segala yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu, ajar kami untuk dapat menerima apa yang menjadi bagian dari kehidupan kami. Kelemahan kami tidak menjadikan kami lemah, namun menjadikan kami kuat karena ada Engkau yang menopang hidup kami. Mampukan kami untuk bertahan di dalam setiap kelemahan kami dan menjadi pemenang di dalam pelayanan-pelayanan kami karena Engkau yang memberi kekuatan. Ampuni Bapa jika selama ini kami seringkali jatuh di dalam kesombongan, seringkali kami jatuh di dalam memegahkan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Ampuni jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Dan pimpin kami di dalam setiap kehidupan kami, mampukan kami menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.